Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan suara saya. Dan saya suaranya ya. Waduh, langsung nyerobot. Assalamualaikum pendengar. Halo semuanya. Aduh. Saya ini beberapa episode nggak diajak ya. Ini aduh, masalah ini kebangetan. Loh, enggak Mbak. Saya tuh gimana ya Mbak, saya tuh ya alhamdulillah Mbak, saya tuh sibuk, ada kerjaan lain, jadinya tuh kadang mau ngajak Mbak Gito tuh udah malam, jadinya nggak enak sama Mbak Gito. Oh ya nggak apa-apa, sanjang ke rumah saya itu nggak apa-apa, nanti saya suguhi rempeyek ya. Sibuk banget kayaknya masalah ini. Ya maaf, jadi pendengar juga ya, ini ada namanya unggahannya tersendat-sendat ya, jadi ya karena saya alhamdulillah lagi ada kerjaan yang lain, kerjaan sampingan yang lain. Ya tapi saya tuh mau sesekali itu diajak ya, kalau masalah lagi syuting itu. Ngapain ngajak Mbak Gito, itu malah ngabisin prasmanan nanti. Waduh, itu kebangetan ya masalah itu, seuzonnya. Gimana puasanya Mas Alek? Alhamdulillah puasa lancar Mbak, lancar. Alhamdulillah walaupun ada syuting apa itu ya tetap lancar alhamdulillah. Mbak Gito gimana puasanya? Walau kalau saya itu ya alhamdulillah ya lancar sampai sekarang tuh ya nggak bolong-bolong. Waduh. Ya jadi panutan lah Mbak Gito ini, memang kuat puasa. Kadang tuh saya tahu Mbak Gito tuh puasa Daud juga. Ya jangan diumbar-umbar kayak gitu tuh ya, biar puasa tuh yang tahu tuh biar kita sama yang Maha Mencipta. Udah yang lain tuh nggak usah tahu, masalah itu jangan bocorin ya. Ya baik tuh Mbak, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Nah kali ini ya ini bagus, ini ada gambar wayangnya di sini. Saya jadi nggak lupa ya pendengar. Ya nanti saya kalau nggak bawa gambar wayangnya saya ditagih lagi. Coba dilihat-lihat Mbak gambar wayangnya. Itu gambar apa itu? Coba diterka. Ini kok kayak Bima ya, tapi bukan Bima, ini Bayu ya. Iya betul sekali, wayang Bayu. Tapi ini agak beda ini. Gimana nih wayang? Ini kok loh di perutnya ada apanya nih? Itu nanti aja, nanti saya jelaskan. Itu di perutnya tato. Waduh, tato ya. Ini Bayu Gagrak mana ini, wayang Bayu Gagrak mana ini masalah? Ini Bayu Gagrak Cirebon. Bagi pendengar yang baru tahu ya jangan aneh ya. Karena wayang itu seperti yang sering saya bilang, wayang itu luas sekali ya, dunia ini luas ya. Jadi bentuk wayangnya juga banyak, termasuk wayang Bayu yang sekarang teman-teman lihat dan yang sekarang Mbah Gito lagi teliti ini. Waduh gaya banget Mbah Gito, serius banget tuh Mbah. Itu biasa aja tuh Mbah, nggak usah nyurang-nyurang kayak gitu. Diam tuh masalah ini, saya tuh lagi menerawang ini gambarnya mengandung aura magis atau enggak. Wah ya nggak ada Mbah, nggak ada aura magis. Saya tuh nggak ada apa namanya laku tirakat tertentu untuk gambar wayang tuh. Loh kan biasanya kalau gambar wayang itu atau bikin wayang itu kan ada yang puasa, ada yang gambarnya pas malam suro atau apa tuh masalah nggak ada tirakat tertentu ya. Ya ada, tapi itu ya laku prihatin biasa, nggak saya gembar-gemborkan, nggak, saya tuh bukan pengen nyari sakti Mbah, saya tuh cuma pengen bahwa yang saya gambar itu ya bisa sreg sama hati saya, sama yang melihat tuh. Laku tirakatnya biasa aja. Oh, kira itu ada laku tirakat topo bisu atau apa? Enggak Mbak ya, bagi yang melakukan itu ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Iya, saya juga nggak apa-apa, bagus ya. Kira itu masalah juga kayak gitu, kayak yang orang-orang yang bikin wayang itu, pengrajin wayang itu ada yang sampai apa namanya puasa itu dulu 40 hari baru bikin wayang. Ya ada yang kayak gitu, tapi yang pengrajin biasa untuk dagangan ya nggak sempet kayak gitu Mbah. Mungkin ada puasa Daud atau apa itu selama bikin wayang, atau cuma zikir sambil natah itu sambil zikir subhanallah terus atau Allahu Akbar macam-macam gitu, istighfar gitu. Oh iya ya bagus ya. Jadi mengingat sama yang menciptakannya. Iya ya kayak gitu ya. Hitung-hitung laku prihatin lah Mbah ya. Itu untuk membersihkan diri juga kayak gitu. Baik ini pendengar, kalau sama Mbah Gito memang kayak gini. Udah Mbah Gito silakan dinikmati gambarnya, dikebat-kebet. Iya ini saya lagi menikmati gambar-gambar yang sebelumnya juga. Wah ini ada wayang apa nih? Itu Hanoman. Oh iya Hanoman. Kira itu Anggada ya, bukan tuh Hanoman. Udah itu nanti apa nggak usah komentari wayang-wayang saya yang sebelumnya, udah nonton yang itu aja. Yuk terserah saya mau nonton yang mana ya. Masalah cerita-cerita aja, saya menemani sambil pendengar ini mumpung saya lagi buka buku gambarnya Mas Ale ya, jadi saya bisa menikmati yang lain. Ya nanti untuk pendengar juga bisa, nanti akan ada episode tersendiri review satu buku ini karena bentar lagi habis kayaknya. Nanti saya akan
ada satu episode sendiri untuk mereview gambar saya, perjalanan gambar saya dari yang pertama sampai yang satu buku habis. Nanti ya tetap dilanjut sama buku gambar yang berikutnya gitu. Juga nanti ini ada request dari salah satu pendengar kita, Mbak. Iya, apa requestnya? Requestnya adalah meminta dibikinkan gambar wayang Punokawan Cirebon ya, Ceblok, Curis, Pitarota, terus Bagong, Gareng gitu. Duala, Cungkring, Semar gitu. Kan banyak tuh Mbah. Nah, rencananya saya mau bikin gambar wayang yang Punokawan itu nanti kalau satu buku yang ini udah habis saya gambar, baru saya masuk ke buku gambar berikutnya dimulai dengan berbagai macam Punokawan yang ada di Nusantara atau mungkin di seluruh dunia ya. Saya sih cuma cita-cita aja dulu. Iya, bagus ya biar mengenalkan ya bahwa wayang itu banyak ya ragamnya ya. Betul sekali Mbah Kito. Baik, ini saya ceritakan dulu ya Mbah ya, yang wayang yang sedang kita saksikan sekarang ini Mbah ya. Iya, moga-moga saya tak ngebet ini ya sambil nyeruput kopi ya. Ya silahkan. Nah baik pendengar, jadi gambar wayang yang sedang pendengar atau penonton saksikan adalah gambar wayang Bayu Gagrag Cirebon. Ini adalah salah satu variannya banyak. Nah, di salah satu varian yang saya cari referensinya itu milik Keraton Kasepuhan, itu wayang Bayunya tidak menggunakan kuku pancanaka. Oh, kayak gitu. Loh, itu bukannya kan harusnya pakai? Ya nggak harus, Mbak. Oh. Mungkin gini, karena wayang Cirebon itu kan sedikit ya, seperti di beberapa daerah tertentu juga wayangnya sedikit, kayak misalnya di Kedu itu kan sedikit. Jadi mungkin wayang Bayu yang ada di Keraton Kasepuhan itu yang tidak menggunakan kuku pancanaka, jadi jarinya biasa itu. Iya. Itu mungkin juga bisa dipakai untuk wayang yang lain, misalnya Rama Bhargawa misalnya. Rama Bhargawa kan mirip-mirip itu, Mbah, gambarnya yang jelas kan nggak pakai kuku pancanaka. Jadi bisa dipakai itu. Karena kan seharusnya memang dalang itu yang memainkan wayang ya. Wayang yang manut sama dalangnya, bukan dalang manut sama wayangnya. Jadi terserah dalangnya mau ngambil apa, yang penting pantas gitu untuk peraganya. Oh iya, betul. Lalu gimana lagi itu? Nah, sementara di varian yang lain gambar wayang Betara Bayu itu memang menggunakan kuku pancanaka. Tapi saya menemukan yang di versi Kasepuhan tuh ada yang tidak menggunakan kuku pancanaka. Ini saya gambar salah satu varian saja. Saya gabungkan, yang jelas ini adalah versi Gagrag Cirebon. Jadi biar nggak kaget ya, seperti itu. Itu ada rantainya. Oh iya, ini rantai ya. Ini rantai. Ini kok pakai rantai disingset ini di perutnya. Ada. Oh ini ya tatonya di perut ini. Iya, nggak tahu itu tato atau pelindung pusar atau apa, saya nggak tahu Mbak. Tapi yang jelas wujudnya seperti itu. Baik pendengar. Jadi Bayu sendiri, Betara Bayu adalah putra keempat dari Betara Guru ya. Jadi Betara Guru berputra itu 4 ya. Sebenarnya ada berputra 5 ya. Jadi nanti ada Betara Kala juga. Nah, anak pertama itu Sambu, terus kemudian Brahma, terus kemudian ada Betara Indra, dan kemudian Betara Bayu, baru Betara Wisnu. Nanti ada juga dari Dewi Uma ya. Ini yang satunya adalah Betara Kala. Jadi itu. Nah, setahu saya Betara Bayu itu kahyangannya, rumahnya ada di Kahyangan Penglawung. Oh iya. Oh ini Betara Bayu itu kan yang menguasai anginnya, termasuk saya kalau mau ngomong entut gitu. Ya itu bercanda lah masalah, jangan tersinggung ya kalau ada yang misalnya mendengar, wah nggak sopan ini, masa Mbah Kito bilang Betara Bayu pengendali angin, terus angin yang lain juga. Ya kan, ya siapa tahu, yang jelas angin itu kan udara. Kalau saya sih lebih menyebutnya Betara Bayu pengendali udara. Kalau di Patet 9 kalau nggak salah di akhir itu kan perlambang bahwa manusia akhir hayatnya adalah menghembuskan nafas ya, menghembuskan udara dari tubuhnya. Maka wayang yang muncul kalau di pewayangan Jawa Tengah pada umumnya itu adalah Bima. Bima itu adalah salah satu anak didik dari Bayu yang membawa perbawa angin juga. Jadi diwujudkan di pertunjukan wayang terakhir itu untuk melambangkan bahwa akhir hayat manusia itu yang dihembuskan adalah angin. Maka yang muncul adalah Werkudara sebagai perlambang anak didik dari saudara atau anak angkat dari Bayu. Oh
kayak gitu ya. Ya kalau mungkin patut 9 atau berapa, saya itu nggak terlalu paham tentang gamelan. Nanti bagi pendengar yang ingin mengoreksi saya, misalnya saya salah, silakan di kolom komentar ya. Saya nggak terlalu mahir ya, biar kita sama-sama belajar juga, yang lain juga bisa tahu juga. Saya cuma tukang gambar, yang gambarnya juga nggak bagus. Alah biasa tuh merendah. Lah, udah terus dilanjut. Baik, saya lanjut ya Mbah ya. Nah, ajiannya Bayu, Betara Bayu itu ada Sepi Angin, ada Bayu Bajra juga, dan punya saudara tunggal Bayu atau yang memiliki perbawa angin, perbawa udara adalah ada Anoman, ada Wrak Udara, ada Jajak Werka juga, ada Gajah Situbondo, terus kemudian ada Naga Kuwara, terus kemudian ada Garuda Mahambira, dan ada Resi Mainaka. Oh ya. Oh kayak gitu ya. Oh berarti Wrak Udara itu ya. Wrak Udara itu Bratasena ya. Ya betul sekali, Brotoseno Mbah. Brotoseno ya, Bima ya. Nah kemudian ini Mbah, saya ingat si Bayu ini, Betara Bayu ini punya istri namanya Sumi. Weh, Sumi ya. Iya, Sumi, bukan Sumia Mbah, Sumi. Lah iya Sumi. Ibu Sumi ya, Mbak Sumi ya. Ya biarin, kok gitu tuh Mbak, kamu tuh Mbak gitu nih. Weh, kok kamu sama Simba ini? Enggak, masa gitu keceplosan Mbak. Ya. Lanjut. Nah kemudian Mbak, saya tuh pernah punya buku yang legendaris, komik R.A. Kosasih. Saya dikasih waktu zaman saya masih SMP tahun 90-an. Itu satu bendel komik R.A. Kosasih tentang turunnya dewa-dewa untuk pertama kali ke bumi, ke Marcapada, dan kemudian membuat peradaban di sana. Dan salah satunya adalah si Bayu ini, Betara Bayu ini turun ke bumi, kemudian membuat kerajaan. Nama kerajaannya saya lupa, tapi saya ingat bahwa dia bergelar menjadi Maharaja Bima. Oh iya. Itu komik R.A. Kosasih saya sempat baca itu dulu tuh, bagus ya. Itu ceritanya tuh menarik ya. Legend sekali itu ya. Iya betul sekali. Mungkin kalau Mbah Gito waktu masih mudanya pasti tahu itu. Ya enggak mudah banget, saya sudah agak tua itu memegang komik itu ya. Kalau masalah itu pegang komik itu. Saya dikasih dulu waktu zaman SMP sama, kalau nggak salah itu sama guru bahasa Sunda saya, kalau nggak bahasa Indonesia saya. Karena dulu waktu saya SMP itu saya suka ngendon di perpustakaan, terus baca buku, dan saya punya spot sendiri di bagian belakang itu ngosak-ngasik bagian clipping, dan itu termasuk clipping wayang itu, sampai saya punya markas sendiri situ. Dan saya pernah dipanggil ke kantor guru karena saya tidak merapikan kembali perpustakaan bagian pojok itu yang di situ. Bandel ya masalah itu. Enggak, saya tuh bukan bandel, cuma saya tuh pemalas. Nah iya pemalas ya, nggak rapi ya. Ya nggak apa-apa, syukur ya. Soalnya itu nggak cuma ke kantin ya, tapi juga nggak kelempus di kantin ngerokok ya. Tapi masalah itu soalnya itu ke perpustakaan ya. Iya, harusnya soalnya ke masjid Mbak, biar jadi anak soleh. Waduh ya, bagus itu, bagus juga itu. Iya, jangan kayak masalah cuma ke perpustakaan aja, tapi cuma ngobrak-ngabrik perpustakaannya, nggak dibalikin bukunya ya. Ya kadang saya tuh sempet dulu nyobekin clippingnya juga, tak apa-apa lah. Wah ini kriminal ini ya. Ya zaman segitu kan Mbak, akses informasinya kan kalau nggak dari buku apalagi sih Mbak, kalau nggak dari perpustakaan. Kalau zaman sekarang kan perpustakaan bisa dibawa ke kamar mandi. Gimana itu maksudnya? Lah kan gadget kita bisa baca apa itu, di gadget itu bisa dibawa kamar mandi sambil tiduran dan seterusnya. Kalau dulu kan harus ke perpustakaan, harus beli buku, itu manual Mbak, serba manual zaman dulu. Oh iya. Jadi perjuangannya tuh memang Mbak, kuat banget. Oh iya. Terus ini ceritanya gimana lagi? Ya udah, itu ceritanya itu aja. Kok udah? Ini nggak ada pertempuran apa-apa gitu? Enggak Mbak, karena Bayu itu ya luas banget. Betara Bayu ini menjelma jadi ini dan seterusnya. Bukan nggak penting bukan tokoh nggak penting, tapi bukan inti dari cerita yang di Mahabharata, bukan itu. Nah yang jelas Bayu itu kalau di wayang yang Pandu, teman-teman mendengarkan itu yang cerita ngawur saya ya, Kunti itu selingkuh dengan Bayu. Wah iya, masalah itu kontroversial ya. Bukan kontroversial Mas, saya cuma memberikan versi yang lain. Lah iya, yang namanya memberikan versi yang lain itu namanya kontraversi. Ya versi yang ada dikontra sama masalah, dilawan. Bukan dilawan Mas, saya cuma menambahi variasi yang baru, versi yang baru. Ya sekarang punya masalah, ngeyel masalah ini pendengar ya. Ya sudah, kalau nggak ada lagi kita nyeruput kopi aja. Ya Mbak Gito sambil ngelihat wayang. Ya ini bagus-bagus ini pendengar ya. Nggak biasa aja Mbak, nggak usah berlebihan tuh Mbak, gambar wayang itu biasa aja. Wah. Sebentar, dengar masalah itu sudah
nyiapin mau bikin wayang kulit ya. Mau nata wayang lagi. Iya Mbah, saya kemarin tuh saya udah sempat beli kulit sapi, kulit etawa, tapi belum sempat dapat kulit kerbau. Karena agak susah aksesnya saya ke sana. Kalau sapi agak mudah. Tapi memang secara kekuatan tuh kulit sapi memang lebih kuat daripada kulit kerbau ya untuk sabetan dan seterusnya, nggak melepes ya kalau nggak kulit sapi itu ditekuk itu nggak patah kalau kulit sapi. Jadi nanti insya Allah saya mau bikin wayang lagi Mbah, natah wayang lagi. Oh iya nanti saya nanti saya dibagi ya wayangnya. Enak aja dibagi, beli dong. Wah pelit banget masalah ini. Ya udah nanti saya kasih begawan druna. Waduh, kok malah dikasih drona ya, kasih Sengkuni aja lah. Sengkuni itu favorit saya. Lah iya. Nanti saya dikasih wayang. Beli dong Mbah. Wah iya nanti beli, saya larisi sekalian nanti. Ya saya dikasih ini ya, bonus ya. Cakil. Waduh, mintanya cakil. Cakil itu sejarahnya bagus Mas Alek. Ya kapan-kapan nanti saya ceritakan. Iya itu saya kayaknya punya sumber yang sangat terpercaya bahwa cakil adalah melambangkan. Ini agak sensitif ini. Ya nggak usah Mbak, nggak usah, kalau itu nggak usah, itu biar jadi pengetahuan yang agak dirahasiakan, nanti biar orang lain mencari sendiri siapakah cakil sesungguhnya. Iya. Agak ini ya, sensitif ya soalnya ya. Betul sekali Mbak. Jangan diumbar, pengetahuan yang ini jangan diumbar. Maaf sekali ya pendengar, biar cari tahu sendiri siapakah cakil sesungguhnya. Kita sering ngobrol tentang cakil ya. Iya, sama Mas Gozali itu sering ngobrol tentang cakil. Iya Mas Gozali endut itu ya. Ya sudah. Ini nanti ndak ngelandra-ngelandra, ditutup saja. Terima kasih ya pendengar. Loh kok malah begitu? Iya Mas Alek. Terima kasih ya pendengar sudah mendengarkan sampai detik ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe, yang baru saja subscribe. Saya belum buka saweriannya, kayaknya sih belum ada yang nyawer lagi. Nah, bagi teman-teman yang mau nyawer silakan, itu ada di deskripsi itu linknya kalau mau nyawer. Sekedar buat cemilan kami berdua ini ya, beli kletik-kletik itu ya. Iya. Ya nggak ngarep juga nggak apa-apa, masalah nggak terlalu ngarep. Iya enggak, saya itu cuma ya siapa tahu ada yang nyawer lagi, monggo di situ linknya sudah tersedia. Terima kasih banyak Mbak Gido sudah menemani. Sama-sama Mas Ale, sama-sama. Dan silahkan teman-teman yang baru mau subscribe ya silahkan di subscribe. Saya berdoa mudah-mudahan puasa teman-teman lancar, ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dilancarkan segala macam aktivitasnya, rencananya yang baik-baik, yang positif. Iya. Amin. Nah, terus kemudian diberikan kesehatan juga keselamatan dunia dan akhirat, dan mohon doa restunya ya. Saya ada syuting panjang sampai Mei, mudah-mudahan kami diberikan kelancaran dalam proses syutingnya, saya diberikan kesehatan, teman-teman saya yang ikut syuting juga, artis-artisnya juga pada sehat juga, mohon doa restunya ya teman-teman. Ya, saya doakan. Ya, terima kasih Mbak Gito. Baik, saya Alex Wendra undur diri, sampai ketemu lagi di huruf berikutnya yang di putaran ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa aja tuh Mbak. Ini itu ya Pak. Ya, silakan.